memang salah ya minta maaf. Saya tidak ada indikasi apapun. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Desta bahkan selalu menjadi garda terdepan untuk membela jika mantan istrinya itu mengalami masalah. Bahkan untuk urusan sepele, seperti ganti bohlam rumah Aca. Halo, selamat siang. Oke Zone Vibes. Balik lagi sama gue Firas. Dan saya Tommy. Di CCG, cowok-cowok gosip. Hari ini kita bawa berita menarik nih. Betul, ini menarik tapi sekaligus gimana ya? Susah dijelasin ya Mas Tam. Ini menariknya karena kita akhirnya kembali melihat Sule yang membuat konten di vlognya ya kan. Belakangan ini memang Sule juga selain bikin event konten-konten talk show di YouTube-nya juga bikin konten-konten vlog. Bener. Nah, cuma yang menariknya ini kemarin itu ada kontroversi di vlognya Sule. Betul. Ini sekalinya bikin vlog lagi langsung Tapi mendadak tiba-tiba kalau Anda cek hari ini betul, Vibes, vlognya sudah tidak ada. Jadi eksklusif itu. Tentang apa? Jadi videonya adalah ketika kemarin bahwa seperti yang kita tahu juga Occasion Vibes, bahwa kemarin kan kita baru saja kehilangan seorang sosok figur artis Indonesia, penyanyi ya. Penyanyi iya, entertainer juga iya. Dan juga host juga ya di salah satu podcast, Vidi Aldiano. Betul. Dalam satu unggahannya, Kang Sule ini lagi bikin video di mana lagi berkunjung ke rumah. Sedang melayat, ya, kondisi sedang melayat. Vidi Aldiano, yang di mana sebenarnya saat itu juga banyak yang bilang nggak boleh direkam. Iya betul, tidak boleh direkam. Dan tapi di saat itu Kang Sule lagi bikin video dan mendapatkan bombastic side eye dari penyanyi. Salah satunya adalah Afgan langsung. Ya. Dia langsung melipir ke depan ya. Seperti apakah videonya? Betul. Seperti apakah konten yang kita buat untuk menyajikannya kepada Occasion Vibe mengenai Kang Sule dan video vlognya? Ini dia videonya. Kepergian penyanyi Vidi Aldiano bukan saja menjadi puncak nelangsa bagi istri tercintanya Sheila Dara Aisyah yang sudah menemani almarhum selama 4 tahun, tapi juga menyisakan duka bagi para sahabat yang selama ini tersentuh dengan kebaikan dan kehangatan sikap almarhum semasa hidupnya. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Iya juga istri. Iya namanya juga istri. Iya. Kita cuma bisa berempati tapi kita nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Betul. Tapi di balik antusiasme uluran doa para pelayat ke rumah duka hingga pemakaman, netizen menyoroti langkah komedian Sule yang diam-diam membuat konten saat melayat ke rumah duka. Aktivitas komedian yang jadi idola almarhum ini saat ngevlog bahkan sempat ditatap sinis oleh sahabat almarhum lainnya penyanyi Afgan Syah-Reza. Video itu pun viral hingga menuai reaksi dari netizen. Vidi itu yang kontak saya untuk surprise ulang tahun Vidi. Dan saya datang, alhamdulillah. Kesal dengan Sule yang juga sempat mengunggah kontennya di media sosial, netizen pun langsung menuding ayah Rizky Febian ini nirempati hingga mencari cuan di balik siaran live di rumah duka. Tak ingin hujatan netizen terus menggelinding liar, Sule pun langsung menghapus kontennya hingga menepis jika dirinya mencari cuan dari konten yang dibagikannya. Lantas bagaimana reaksi Rizky Febian? Benarkah putra sulung Sule ini juga menyesalkan langkah sang ayah? Terima masukan, kalau memang salah ya minta maaf. Saya tidak ada indikasi apapun. Momennya nggak pas kan nanti ya. Sebagai komedian yang diidolai almarhum, Sule barangkali hanya ingin menunjukkan bagaimana suasana duka dan antusiasme pelayat sejawat selebriti atas kepergian almarhum. Tapi sejatinya bukan hanya Sule yang mengekspresikan rasa kehilangannya lewat siaran live. Sejumlah selebgram atau konten kreator seperti Fadil Jaidi hingga Keanu bersama sejumlah pesohor lainnya juga tertangkap kamera tengah mengambil foto dan video di makam almarhum.
Sikap ini kontras dengan beberapa sahabat almarhum seperti Bunga Citra Lestari, Prilly Latukonsina, Afgan, hingga Deddy Corbuzier yang memilih pulang bergegas setelah prosesi pemakaman usai. Bahkan untuk sekedar memberi testimoni saja mereka tak sanggup karena masih diliputi duka atas berpulangnya sang sahabat. Terlebih sang istri Sheila Dara tak terbayangkan bagaimana getirnya ditinggal belahan jiwanya. Mohon maaf sekali lagi ya. Makasih ya. Semua orang tahu dia orang baik. Semua orang bersaksi kalau dia orang baik. Sementara langkah mertuanya ngevlog kontroversial di kalangan netizen, Mahalini justru memilih mengenang sosok almarhum lewat penggalan syair yang pernah ditulis dan dinyanyikannya. Lini demikian istri Rizky Febian ini karib disapa, bahkan kemarin mengaku menyesal tak sempat membalas pesan terakhir almarhum. Hal yang paling aku seselin tuh aku nggak sempet balesin chatnya dia karena mungkin banyak banget juga yang ketumpuk-ketumpuk segala macam di saat di masa dia lagi sakit-sakitnya, jadi masih bisa sempat banget congratulations dan segala macam di saat dia keadaan kayak gitu. Dan aku yakin Vidi juga ngasih momen-momen itu ke semua sahabat-sahabat yang lainnya. Dia kayak sudah mempersiapkan memori untuk satu-satu sahabatnya, temennya, jadi semuanya punya memori yang indah. Mudah-mudahan nanti dia di surga. Justru kita mengharapkan dia di surga ingat-ingat sama kita gitu, nyari-nyariin kita ya. Iya, karena potensi kita kecil ya. Ya, Ya, itu dia kan. itu dia, benar. Makanya kalau misalkan ada yang Betul. bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya patuhi aja. Apalagi kan Patuhi. suasananya jadi lagi suasana duka. Benar, memang harus munculin sifat perasaan empati, Iya, sedikit. Benar. Makanya mendapatkan banyak hujatan dari netizen. Kritik, tuayan bukan kritik lagi nih, Iya. langsung hujatan. Ngomongin tentang hujatan juga ada satu fenomena nih yang sudah lama terjadi, tiba-tiba belakangan ini naik lagi. Booming lagi. Ini adalah kasus Kenapa nih, Mas mengenai antara Novi dan juga Agus. Waktu dulu tuh sempat ada Novi yang membuat crowdfunding sumbangan untuk Agus. Cuma ada beberapa waktu sehingga akhirnya duit yang sudah ngumpul ini kok nggak diserah-serahkan kepada Agus. Nggak nyampe. Donasinya. Agus belakangan ini juga melakukan sebuah seperti live streaming yang menyinggung kembali kasus yang dulu. Menyebut bahwa Novi melalui crowdfunding yang sudah ada dana sekian rupiahnya, dananya nggak disalurkan ke Agus. Itu satu. Dan sampai menyinggung hal pribadi yang menyebut bahwa Novi kok kayak orang nggak laku. Tidak laku-laku. Waduh, ini ranahnya sudah menjalar kemana-mana. Melenceng, ini harusnya lurus tapi seperti apakah goyangan-goyangan dan melencengan-melencengan itu? Kita simak, ini dia video. Perseteruan antara selegram yang juga aktivis sosial Pratiwi Novianti atau yang kerap disapa Teh Novi dengan Agus Salim memasuki babak baru. Pernyataan Agus di media sosial kembali membuat Novi geram hingga melaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Tak hanya Agus Salim, dua orang lain berinisial R dan F juga turut dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan informasi yang sama. Ketiganya kini berstatus sebagai terlapor dalam laporan yang sudah diterima kepolisian. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Perseteruan Agus dengan Novi bermula saat muncul tudingan dari Agus yang menyebut Novi menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Novi merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merusak reputasinya, hingga menyudutkan dirinya serta yayasan yang dikelolanya. Ya, secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya, yang pastinya nama baik ya. Tak hanya itu, Agus juga berkoar-koar, diduga menghina Novi di media sosial dengan menyebut Novi sebagai wanita yang hingga kini tak laku-laku. Lantas apa tanggapan Novi terkait hal tersebut? Jangan tunggu lama-lama, nanti teteh jadi tua. Ya bukan sakit hati, tapi tidak ada urusannya kembali dengan beliau gitu. Ya, itu dia Mas Tom. Kadang hubungan mereka kan awalnya baik-baik kan. Iya kan, awalnya Novi karena mau membantu Agus untuk
dapat melanjutkan kehidupan lebih baik. Betul. Nah tapi sekarang hubungannya saling bertolak belakang, saling memusuhi. Betul, betul. Nah tapi beda sama hubungan yang satu ini nih, artis. Yang mana nih? Ada artis. Apakah kita mengenalnya? Mengenal pasti dong. Karena pastinya kita memberikan kabar-kabar dari orang-orang yang terkenal. Betul. Siapakah dia? Ini adalah datang dari Desta dan Natasha Rizky. Bukannya sudah berpisah? Maksudnya baik-baik kenapa berpisah? Tapi maksudnya informasinya tentang apa nih? Baik, ini jadi si Desta ini walaupun sudah mengakui pisah dengan Natasha Rizky, sudah bercerai, tapi dia tetap ingin membantu anak-anaknya juga, Mas Tom. Jadi jangan serta-merta mentang-mentang berpisah terus kayak udah nggak peduli. Hidup sendiri-sendiri. Nggak boleh, enggak. Nah justru si Desta sama si Natasha Rizky ini, mereka tetap suportif satu sama lain untuk anak-anaknya gitu loh. Demi anak-anak. Demi anak-anak. Bahkan sampai hal-hal kecil aja nih si Desta mau bantu pasang bohlam. Ini pasang bohlam ya? Kalau misalkan hubungannya masih baik-baik, masih ada sesuatu yang diperjuangkan, kenapa harus berpisah? Wah itu. Jadi penasaran. Jadi penasaran kan? Saya juga penasaran. Kita tonton video. Tidak seperti kebanyakan pasangan selebriti lain yang setelah bercerai malah menjadi musuh. Sebaliknya hubungan Desta Mahendra dan Natasha Rizky justru tetap terjalin harmonis meski sudah berpisah. Desta bahkan selalu menjadi garda terdepan untuk membela jika mantan istrinya itu mengalami masalah. Bahkan untuk urusan sepele seperti ganti bohlam rumah Acha. Kepada sahabatnya Habib Jafar, Desta mengaku masih menyayangi Acha dengan tulus sebagai ibunya anak-anak. Apalagi alasan ia dan Acha bercerai bukan karena perselingkuhan. Namun adanya perbedaan prinsip yang tak bisa lagi sejalan. Dan setelah 3 tahun bercerai, baik Desta maupun Acha masih memilih untuk hidup sendiri dan fokus mengurus anak-anak. Desta bahkan mengungkapkan tak ingin anak-anaknya memiliki ibu sambung, lantaran takut mereka tak bahagia. Benarkah Desta masih berharap rujuk kembali dengan Acha? Ya, bisa jadi Desta tak ingin posisi Acha sebagai ibu dari anak-anaknya akan tergeser dengan kehadiran seorang ibu sambung. Apalagi bagi Desta, di tangan Acha anak-anaknya dididik dengan baik. Nanti sih Allah akan kasih lah, maksudnya kalau aku cari mulu nih, biasanya yang datang suka nggak sesuai gitu. Jadi mendingan insya Allah pasti Allah kasih jalan lah buat siapapun itu orangnya ya. Memang ini sebuah kedewasaan yang ditampilkan oleh Natasha Rizky dan juga sang mantan suami Desta ya. Betul. Tujuannya adalah membahagiakan anak yang utama, Mas Tom. Betul. Mau kayak gimana pun, walaupun background orang tua sudah nggak bersama lagi, tapi ada anak, semua buat anak. Mengenyampingkan ego dan status demi tujuan yang lebih besar, yaitu anak. Luar biasa. Semoga Okezoners juga dan Okezone Vibe mampu menerapkan bahwa sebenarnya anak itu lebih utama daripada ego. Betul. Dan yang pasti juga kita mendoakan semoga masing-masing menemukan masa depan yang lebih baik. Benar. Nah, kalau misalkan Okezone Vibe juga ingin melihat informasi-informasi demi masa depan lebih baik, jangan lupa dong tonton terus CCG Cowok Gosip bersama dengan gue Tommy dan gue Firas. Dan seperti itulah CCG hari ini, hari Selasa tanggal 10 Maret 2026. Buat tahu informasi lebih lengkap lainnya, jangan lupa buka okezone.com dan jangan lupa subscribe YouTube Okezone 5. Kalau gitu kita pamit, ketemu lagi di Okezone 5 selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.